Gimana anak-anak? Aman kerjaannya? Bu, bentar Bu, saya mau nanya Bu. Ini soal nomor 3 maksudnya gimana ya Bu? Mana coba Ibu lihat. Oh ini, fungsi dari karbohidrat sebagai penyusun sel adalah sebagai berikut. Kecuali, ngerti? Oh gitu ya Bu ya. Makasih ya Bu ya. Babi. Hajimemashite, watashi wa Jamaru desu. Ima youkai sarete imasu. 10こっちに向けないでくんない？緊張するから。私の命を救うために10億送ってください。10億？え、それだけ？私の地産地って10億だけ？もういいわ。私の命を救うために5000億送ってください。こうでしょ？ Yang sebenarnya terjadi ketika murid bilang paham di kelas. Nah, untuk teori dari Albert Einstein itu seperti ini ya anak-anak. Sampai sini apakah ada yang kurang paham? Bagaimana anak-anak? Baik, saya akan berikan kalian waktu 5 menit untuk mempersiapkan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan ditanya, jangan malu-malu. Few moments later. Bagaimana anak-anak? Ini beneran gak ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman Bu? Iya Bu, aman. Ya sudah, nanti kalau ada yang gak paham bisa ditanyakan ke teman yang paham ya. Baik Bu. Baik, saya pergi dulu. Weh, gue mau nanya dong. Tadi benernya gue gak ngerti yang bagian apel jatuh. Nah itu, gimana sih benernya? Ajarin dong. Lu nanya gue? Mana gue ngerti. Lah, tadi lu bilang paham pas ditanya guru. Ya lu juga sama aja ya, Kek. Kenapa tadi gak nanya sama gurunya, kenapa nanya sama gue sekarang? Ya lu tau lah, guru kalau ditanya lagi materi yang dia udah pernah bahas, itu gimana reaksinya? Ntar gue lagi yang salah. Nah kan, gue juga. Jadi, lu beneran gak ngerti nih? Beneran, swear. Iya, gak ngerti, swear dah. Siapa itu? Paris Fernandes gak tahu. Gak tahu. Salam dari ibunya. Bu. Hari ini mau ngajarin Aidan perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Apa? Hajimemashite, Hasegawa Mao desu. Nihongo ma desu ka? Artinya apa? Itu aku, itu versi aku ya. Iya, artinya. Coba, tebak. Dah, katanya mau ngajarin. Kok disuruh nebak? Bukan ngajarin itu namanya, Mbak. Perkenalanku, bukan perkenalanmu. Iya, tapi kan kamu mau ngajarinnya aku. Ya udah, perkenalannya kamu aja. Ya gimana? Kan ngajarin bahasa Jepang. Kamu perkenalan dirinya dalam bahasa Indonesia dulu, aku yang buat. Halo, nama aku Aidan. Yaho, Aidan desu gitu. Yaho, Jokowi des. Ih, beda lah. Tadi dia emang ngerti apa? Yaho, saya Jokowi. Ulang. Yaho, Aidan des. Nah, habis itu mau kenalin apa lagi? Aku lahir di Jakarta. Mm-mm. Ya apa? Oh gitu. Aku lahir di Jakarta. Translate. Jakarta Umare desu. Jakarta Umare desu. Hai, habis itu mau bilang apa? Hobi aku nonton film. Watashi no shumi wa eiga wo miru koto desu. Yang pendek, tuh yang pendek. Itu nggak panjang. Mana nggak panjang sih? Aku cuma denger terakhir ya Paris Fernandes. Kok Firman? Paris Fernandes. Siapa itu? Paris Fernandes nggak tahu. Nggak tahu. Salam dari ibunya. Bu. Oh, Paris Fernandes. Tahu. Itu Tahu. namanya Binjai, bukan Faris. Paris Fernandes nama aslinya. Binjai itu nama kota. Udah ikutin aja, ini terakhir. Watashi no shumi wa Watashi no sumi wa eiga wo eiga wo miru koto desu. miru koto desu. Midu. Miru koto desu. Kok tadi bu sih ngomongnya? Kan orang Jepang kan nggak ngomong R, nggak ngomong L juga. Itu kayak antara R dan L, jadinya kayak D gitu. Gimana? Kamu tahu abjad nggak? A, B, C, D. D itu di antara B dan C, bukan di antara R dan L. R di L nih, jauh nih. Lah, bener. Lu barusan bilang di antara B dan C. Ya, iya. Coba. Oh iya, di antara C dan E. Aduh, aku malu. Dan kamu sini ke Bali. Aku lagi banyak kerjaan tuh, aku lagi di luar lagi kerja. Itu kan banyak alasan, kamu nggak sayang lagi ya? Bukan gak sayang. Yaudah kamu juga nggak sayang sama aku. Kalau kamu sayang aku sama aku, kamu sini ke Jakarta. Berani gak? Oke, OTW bisa sekarang. Wah, nggak bisa kalau udah ditantangin gini. Udah di bandara. Hamin 2 jam ketemu Aidan. Hamin 30 menit ketemu Aidan. Ini aku udah sampai, tinggal kagetin. Pagi Dan. Lah, Kok ada kamu? lah kamu suruh kesini ke Jakarta. Kamu naik apa? Pesawat lah, masa Gojek? Naik pesawat? Iya, Kapan kamu jalan? barusan tadi. Terus kamu tahu rumahku dari mana? Nanya tim kamu. Siapa? Nonton apa?
Kok kayak nggak seneng gitu ada aku? Ini kenapa nih? Nonton Raditya Dika Ini sama Deddy Corbuzier. kenapa suaranya kayak Korea gitu? Aku emang dubbing. Apa? Mereka emang- Ngapain tuh kan kalau aku datangnya mendadak gini kamu kayak gagap gitu, kamu ngapain? Enggak. Kamu nggak seneng? Aku lagi belajar bahasa Korea. Nah, ini aku nonton podcast pakai dubbing bahasa Korea. Tapi kamu nggak seneng aku kesini? Kamu yang nyuruh kesini loh. Seneng. Halo, halo. Apa sih? Halo. Jangan dadakan ya besok-besok. Kenapa? Biar. Apa? Biar. Kamu yang minta dadakan? Enggak, aku nggak minta dadakan. Udahlah aku pulang aja ke Bali, bye. Aidan sih. Iden yang mana nih? Kapan lagi dapat kesempatan nyuruh tukang prank duduk kayak gini ya? Naoto no ichi nichi. Di vlog kali ini mau ngajak jalan-jalan Aidan. Oh no. Aidan. Ya, talinya lepas. Iden. Hai. Kucing di sini friendly ya. Nih, Aidan ada. Jangan ditampol. Jangan udah, berantem nggak boleh. Sit. 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 Minta diajarin Aidan dulu. Sit. 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 Nah. Duduk. Duduk. Duduk bukan dilentang. Sit. Sit. Aidan juga ikut duduk. Sit. Sit. Aidan sit. Iden yang mana nih? Dia nggak mau ikutin aku. Baru kenal soalnya. Kawaii. Aidan. Gemes. Gemes. Dengerin kerandoman Aidan sambil makan. Makan lagi yang banyak, aku kenal sama yang punya. Aku juga kenal sama yang punya. Ini cewek apa cowok? Kepitingnya. Dan ada Ini lagi makan loh dan kepiting tuh dia tadi utuh. Kan kalau dihancur kan bukan jadi kepiting namanya. kepotong. Jangan diambil jokes gue, goblok. Dicolong jokesnya. Artinya nyambung kan jokesnya sama aku. Najis. Ini ada satu menu yang aku lagi suka banget disebut bakaran. Tahu isi gede banget bro. Kamu kayak food vlogger deh. Salah. Balik bodoh. Oh, cara makan kepiting tuh di crack terus disop. Apa sih? Setiap udah kata isep anjing tawa mulu. Stop. Ini konten makan. Iya kan ada dong isep anjing. Ih, berat semua. Nah, muka aku merasakan ada sesuatu yang nempel di muka aku. Dan ini konten makan. Anjing. Coba sebanyak yang di komen Aidan ganteng. Sorry ya, aku emang ganteng tapi aku udah taken. ねえお願い説明だけでも聞いてうるさいうぜえもう別れる畜生浮気とかできるのお前だけだと思ってんのかこっちだってできるわ見てろよ今晩浮気してやる誰とお前の親父とだよ僕親父いないよBuat kalian yang suka naik transportasi umum, dengerin ceritaku. Ini adalah sebuah kejadian yang aku dengar dari temenku, kita panggil saja namanya Vivi. Kejadian ini terjadi di tahun 2017 ketika Vivi mau mudik ke kampungnya di Sulawesi. Kebetulan kampungnya itu masih di pedalaman, jadi di sekitarnya itu masih banyak banget hutan. Saat itu Vivi mudik bersama keluarganya. Ada Vivi, ada bapaknya, ada ibunya, dan ada 2 adiknya. Mereka berangkat naik kapal feri dan tiba di Sulawesi itu sekitar jam 7 malam. Namun perjalanannya tidak sampai di sana. Untuk tiba di kampungnya, mereka harus menempuh kurang lebih 4 jam lagi menggunakan minibus yang mereka sewa. Selama di perjalanan, mereka melewati banyak sekali hutan. Karena kalau di pedalaman, desa ke desa itu lumayan jauh. Dan jalan yang mereka lewati saat itu masih berbatu. Di dalam minibus saat Vivi sedang main HP, dia sesekali merasa ada yang memegang bahunya dari belakang. Padahal, kursi di belakang Vivi harusnya kosong karena itu hanya ada barang. Saat Vivi menoleh, dia secara samar melihat tangan 2 berkuku panjang yang penuh dengan bekas luka memegang bahu dia.
Vivi spontan kaget, namun dia berusaha tenang dengan membaca doa di dalam hati. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka semua sampai di kampung. Saat sampai, Vivi turun paling awal untuk membantu menurunkan barang-barang yang mereka bawa. Setibanya di kampung, ternyata sudah ada nenek yang menyambut kedatangan mereka. Setelah semua menurunkan barang-barang, Vivi akhirnya mencoba tidur karena sudah tengah malam. Tetapi saat Vivi mencoba tidur, dia mendengar suara orang tertawa dan mencakar-cakar tembok. Dia tidak bisa tertidur, dan saat sadar ternyata sudah subuh. Saat itu beberapa orang sudah terbangun, termasuk sepupu Vivi yang ada di kampung itu. Sepupu Vivi ini orangnya sangat cuek terhadap hal mistis. Saat itu dia bercanda sambil bilang, "Seru nih kalau foto-foto di sini. Siapa tahu bisa ketemu setan." Lalu tiba-tiba sepupunya mengarahkan kamera yang dia bawa ke arah minibus yang Vivi sewa. Dan tiba-tiba ada seorang nenek yang sedang duduk sambil menggendong kepalanya. Melihat itu, refleks semua teriak dan berlari. Ternyata, Vivi sudah diikuti oleh hantu tersebut sejak perjalanan. Alasannya karena mereka melewati sebuah tempat yang pernah kecelakaan tanpa membunyikan klakson atau bilang permisi. Akhirnya di pagi harinya mereka memanggil pastor untuk melakukan pengusiran setan.